أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mari kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqata. Wa yuhadzirkumullahu nafsahu wa ilallahil masir. Surat Ali Imran ayat 28. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunani Abi Daud, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadakum man yukhalil. Pengurus DKM, para tokoh, para sepuh, para hujjaj, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini setelah kita beraktivitas sepanjang siang tadi dan sebelum kita memasuki waktu malam menjadi pekat, mari kita duduk sejenak menyambut datangnya malam dengan kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, menunggu datangnya sholat isya, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Barangkali hal yang sementara dan sesaat ini bisa menjadi pembela kita nanti di yaumul qiyamah dan bisa menjadi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan agar kita dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah contoh bagi kita, guru kita, tauladan kita. Begitu banyak nilai-nilai kehidupan yang kita lewati ini terasa begitu mudah dan indah karena mengikuti apa yang telah dinasihatkan oleh Rasulullah kepada kita. Maka sepatutnya kita senantiasa mengirimkan salawat serta salam kepada beliau dengan harapan agar kita mendapatkan syafaatnya kelak dan kita dikumpulkan dan dipertemukan dengan beliau di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan saat ini, banyak sekali hal-hal yang kadang kita tidak sadari, tapi itu menyedihkan kita dan orang-orang yang beriman. Yaitu adalah ketika jumlah kita banyak, bahkan tertinggi di dunia secara statistik, namun semua kehidupan kita seakan-akan tidak ada yang berpihak dalam berbagai macam keputusan-keputusan dan berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini.
Artinya bahwa kalau kita lihat secara perekonomian umat ini begitu sulit untuk ditegakkan dan dijalankan. Kalau berbicara tentang hukum pun demikian. Sulit sekali kita menegakkan yang disebut dengan keadilan. Kalau kita bicara tentang masalah sosial, sekarang yang menguasai sosial kita itu media. Dan pemilik media adalah orang-orang yang kebanyakan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat bahwa jumlah dari umat Islam boleh dikategorikan umat yang terbanyak di dunia. Tapi secara faktanya bahwa banyak sekali nilai-nilai ajaran Islam yang hari ini seakan-akan diinjak-injak dan ditinggalkan. Dan mereka tidak mau melaksanakannya. Maka ini pasti menjadikan kekhawatiran bagi kita. Bagi kita yang saat ini masih hidup, masih menikmati indahnya beribadah, keberjamaahan kita, sholat, ya, kemudian juga kajian-kajian kita tidak tahu apa yang terjadi kepada anak-anak dan cucu-cucu kita nanti. Apakah mereka masih bisa melaksanakan sholat seperti yang sekarang ini kita laksanakan? Apakah mereka masih bisa melaksanakan kajian sebagaimana yang kita laksanakan hari ini? Kalau kita berusaha untuk mengembalikan pada sejarah, bahwa ada noda sejarah di dalam kepemimpinan Islam yang dimiliki oleh para khalifah saat itu, atau para amirul mukminin pada saat itu. Kesalahan-kesalahan yang terjadi itu disebabkan adalah karena pembiaran. Jadi kalau kita lihat Khulafaur Rasyidin Al-Arba'ah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, walaupun mereka dalam kondisi ikhtilafat katsirah, walakin ma ta'atsara, ya, tapi tidak berpengaruh terhadap bagaimana kebijakan secara umum. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ketika kemudian kekuasaan mulai beralih kepada daulah atau Bani Umayyah, maka mulai di situ ada egosentris, di mana keturunan-keturunan yang kira-kira bisa membahayakan keberlangsungan dinasti Bani Umayyah, mereka berusaha untuk menjegalnya dan kemudian memenjarakannya. Yang menjadi pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib berusaha kemudian ditahan sedemikian rupa. Yang merupakan bagian dari keturunan dari Abbas, yang merupakan paman Rasulullah SAW, yang akhirnya nanti akan menjadi daulah Abbasiyah, itu pun dijaga ketat agar tidak masuk ke dalamnya. Pada saat itu fitnah sudah mulai tumbuh dan berkembang. Tapi di antara mereka terkadang ada khalifah yang baik, kemudian ada yang buruk, ada yang baik, ada yang buruk, bertukar-tukaran. Tapi secara umum kalau kita lihat masih disebut sebagai sebuah daulah Islamiyah. Kenapa? Karena walaupun serangan dari musuh begitu banyaknya, tapi tetap bahwa sistem yang dibangun adalah sistem berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Abu Ja'far Al-Mansur mendirikan sebuah daulah setelah Bani Umayyah runtuh, yaitu Abbasiyah. Di sini kalau kita lihat mereka masih berupaya untuk konsisten. Kekuasaannya melebihi kekuasaan manapun di dunia ini. Jadi daulah Islamiyah yang dimiliki oleh umat Islam dulu itu punya kekuasaan itu melebihi daripada kekuasaan manapun di dunia ini. Kalau kita lihat kepada zaman Umar bin Khattab, itu sudah menguasai sepertiga dunia dengan satu pemimpin. Dan itu bisa terkendalikan. Mesir yang hari ini menjadi negara, dulu hanya menjadi bagian dari wilayah atau kegubernuran yang dimiliki pada Khalifah Islamiyah. Baghdad, Kufah, atau Irak yang kita sebut, itu hanya menjadi bagian dari provinsi kecil di antara kekuasaan umat Islam yang sangat besarnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Umar bin Khattab tidur dengan pelepah kurma,
kemudian dengan pakaian yang bertambal-tambal di bawah pohon kurma depan Masjid Nabawi, sedangkan kekuasaannya melebihi daripada kekuasaan siapapun di dunia ini. Ya, kalau kita ini Indonesia, ya hanya menguasai Indonesia. Dulu lebih dari yang namanya Syam, ya Syria, Yordan, kemudian sampai ke Afghanistan, ya sampai ke Iran, itu semua dalam satu kepemimpinan. Dan itu berlanjut selama berabad-abad lamanya. Artinya Islam pernah memiliki sebuah sejarah di mana kekuasaan itu selama dipegang teguh dan mengikuti ajaran Allah akan terus bertahan. Sedangkan kita hari ini, umat Islam di Indonesia yang jumlah mayoritas dari penduduknya adalah Muslim, terkadang kalau kita melihat apa yang terjadi, seakan-akan tidak ada satupun yang terjadi kepada umat Islam yang bisa dibela oleh umat Islam. Ya, coba cari apa yang kira-kira merugikan umat Islam, kemudian kita bisa membelanya. Ya, ketika mungkin ada sebagian dari ulama-ulama kita dipenjarakan, apa yang kita lakukan? Ketika ada di antara umat Islam di Indonesia yang dibunuh, apa yang kita lakukan? Ketika ada harta-harta umat Islam yang kemudian diambil dengan cara zalim, apa yang kita lakukan? Sehingga kadang-kadang kita berpikir bagaimana caranya agar kita bisa mengembalikan bagian dari sejarah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam hal ini banyak komponen yang harus kita persiapkan. Di antaranya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Yaitu bagaimana kita berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena ini bukan hanya pondasi dan kemudian senjata yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam, tapi ini adalah bagian dari cara Allah menurunkan rahmat kepada kita. Mampukah kita menegakkannya atau tidak? Ternyata amar ma'ruf nahi munkar sekarang ini seakan-akan bertekuk lutut di depan yang kita sebut dengan Komnas HAM, Komisi Nasional atau Komisi berkaitan dengan hak asasi manusia. Ada orang berzina, tidak boleh diberlakukan hukum kepadanya. Ada orang yang mencuri, tidak boleh diberlakukan hukum kepadanya. Sehingga apa yang terjadi, seakan-akan amar ma'ruf nahi munkar berhadapan dengan ya berbagai macam kebijakan dari Komnas HAM atau HAM ini, hak asasi manusia yang mereka buat, tujuannya adalah untuk melemahkan secara perlahan-lahan amar ma'ruf nahi munkar yang sudah ditegakkan oleh para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi kelemahan kita juga. Jadi ya, kalau guru menjewer muridnya, besok gurunya masuk penjara. Bagaimana pendidikan itu bisa ditegakkan? Kalau amar ma'ruf nahi munkar yang hadisnya mengatakan ya man ra'a minkum munkaron falyughairu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanih fa in lam yastati fa biqalbihi wa huwa ad'aful iman. Kalau dengan tangan kemudian kita berusaha untuk mengamar ma'ruf orang, kemudian tangan kita dibelenggu dan dipenjarakan, bagaimana cara menerapkan hadis ini padahal para khulafaur rasyidin pernah menerapkannya dan itu membuktikan bagaimana kejayaan dan kekuatan umat Islam. Hanya dengan pasal-pasal yang mereka buat berdasarkan dengan hawa nafsu, semua itu hanya menjadi mimpi bagi kita. Ya, berapa kita pernah mendengar ulama, kiai masuk penjara hanya gara-gara santrinya diberi hukuman ringan tapi dilaporkan dan kemudian yang terjadi mereka menjadi bisu dengan amar ma'ruf nahi munkar. Pembahasan kita tidak amar ma'ruf nahi munkar. Ada satu lagi pembahasan kita berkaitan dengan hal yang melemahkan kita adalah muwalatul kuffar. Banyaknya kita ini berinteraksi hidup dengan orang-orang kafir. Jadi selain yang menjadikan kelemahan umat ini karena amar ma'rufnya yang mulai redup dan padam, yang kedua, bagaimana selama ini kita memperlakukan dan berinteraksi dengan orang-orang kafir. Perlu untuk kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran Allah menyampaikan walan tardha ankal yahud walan nasar hatta tattabi'a millatahum. Ayat ini sudah sangat kita kenal dan kita sudah tahu bahwa mereka tidak akan pernah rela Islam itu jaya, maju, kemudian menguasai dunia,
walaupun mereka tahu di balik dari apa yang dilakukan oleh umat Islam ini adalah untuk kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan. Tapi dipastikan mereka itu adalah anti keadilan, anti kedamaian, anti ketenangan, dan anti ketentraman. Kenapa? Ketika mereka memusuhi Islam, maka seluruh perangkat Islam akan tertutup dari diri mereka. Kenapa? Karena namanya saja Islam. Islam as-salam. Salam itu artinya damai, tentram. Artinya Islam itu adalah agama yang selalu membawa kedamaian. Kedamaian tidak akan tercapai kecuali kalau ada keadilan. Keadilan kemudian tidak terwujud kalau tidak ada sebuah upaya ya, yang memberikan hak-hak kepada setiap manusia. Dan Islam mengajarkan itu dari A sampai Z tentang bagaimana hak dan kewajiban seseorang hidup di dunia ini. Ketika Islamnya kemudian dimusuhi, dianggap intoleran dan sebagainya, maka seakan-akan mereka menghancurkan seluruh unsur keadilan, unsur-unsur kehormatan dan sebagainya. Coba berikan satu gambaran kepada kita. Satu kekuatan dari manusia dengan seluruh kerajaannya yang bisa kemudian mengatakan negaranya adil, damai, makmur, bahkan tidak terjadi kemaksiatan di mana-mana selain dengan konsep Islam. Sebutkan satu saja. Ya, kalau kita katakan negara adik kuasa Amerika, seakan-akan negaranya begitu hebat. Tahukah kita bahwa di balik dari tembok-tembok Brooklyn, tembok-tembok yang ada di daerah-daerah yang kumuh, begitu banyak terjadi pembunuhan dan begitu banyak terjadi ya, hal-hal yang tidak kita inginkan. Tahukah kita di balik-balik dari tembok-tembok rumah yang mewah yang dimiliki oleh mereka, terjadi begitu banyak perzinahan dan minum khamr serta mereka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang kita lihat hanyalah pandangan-pandangan kita yang terbatas, sedangkan kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Dari mana kita bisa terpengaruh? Dari fashion dan dari fun serta film yang mereka bangun. Ya, mereka tuh kalau membangun film tuh kesannya keluarganya harmonis, ya, mempertaruhkan hidupnya untuk keluarga. Ya, itu hanya hayalan mereka. Kalau umat Islam sudah punya itu, tidak perlu lagi menampilkannya. Ya, jadi umat Islam itu ingin menampilkan sesuatu yang antagonis, ya, perselingkuhan apa. Karena keluarga Muslim itu rata-rata adalah keluarga yang sakinah. Ya, jadi kalau kita mau dudukkan secara umum, keluarga-keluarga Muslim ini seberantakan-berantakannya, kadang-kadang sholatnya masih ada, takut kepada Allah, kadang-kadang masih suka istighfar, masih suka zikir, masih suka hadir. Mereka sudah kosong dari semua ruh itu. Nah, dalam hal ini apa yang menjadi permasalahan kita, yaitu pemahaman mereka yang disebut dengan pluralisme, yaitu menyamakan semua agama. Tujuannya adalah agar umat Islam menjadi lemah disebabkan karena terlalu banyak berinteraksi dengan orang-orang kafir. Ya, kenapa? Karena hadis Rasulullah kan jelas yang kemarin juga kami sampaikan di dalam khutbah kami, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadakum man yakhalil. Seseorang itu sangat keterkaitan erat dengan orang yang menjadi teman akrabnya. Jadi kalau kita punya teman, kita punya saudara, dia berteman dengan orang-orang yang sesat. Setidaknya walaupun dia menutupkan kesesatannya, tapi dia punya fikrah wahidah ala khalidihi. Dia pasti terpengaruh dengan temannya. Nah ini yang kemudian mohon maaf, sering terjadinya pada noda catatan sejarah umat Islam ketika pemikiran-pemikiran sesat dibiarkan di dalamnya. Ya, jadi kalau kita lihat disebabkan hancurnya kekuatan umat ya, pada zaman-zaman Abbasiyah itu adalah ketika para khalifah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang merusak agama dan merusak negara masuk berkeliaran di sekitar mereka. Ya, kalau sekarang ini bukannya masuk lagi, ya sudah kandang mereka. Jadi orang Islam itu yang masuk malah jadi susah. Kalau dulu khalifah dikelilingi oleh para ulama, para penasehat, kemudian mereka seperti serigala ingin masuk ke istana, ingin menghancurkan. Kalau sekarang malah berbeda. Istananya itu isinya serigala semua. Sehingga ulama-ulama yang mau menasehati itu seakan-akan begitu sulitnya. Disebabkan kenapa? Karena sikap yang terlalu bebas sehingga menjadikan keburukan-keburukan lahir tanpa pernah henti.
Nah, di antaranya adalah muwalatul kuffar, karena banyaknya berinteraksi kepada orang-orang kafir. Ya, saya tidak sebutkan agamanya, yang penting dia kafir, kafara billah, yaitu dia kharaja min millatillah, keluar dari jalur atau jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semua agama yang tidak dalam hal ini mengikuti ajaran Allah dalam Al-Qur'an disebut dengan kafir. Nah, bagaimana kemudian indikator atau indikasi bahwa kita ini mungkin bisa terpengaruh dengan orang-orang kufar? Maka kita harus melihat apa saja yang bisa mempengaruhinya. Yang pertama adalah ar-ridho bikufril kafirin. Sikap rela ridho kita terhadap kekafiran orang kafir itu bisa menjadikan kita ini menjadi bagian dari mereka. Kita ini mohon maaf ya, kalau punya teman, dia kafir atau dia kufur kepada Allah, pasti di dalam diri kita tuh ada kegelisahan. Ya, contohnya kita punya saudara kakak kita, dia beda agamanya dengan kita. Kita mungkin tidak berinteraksi dengan cara yang ekstrim, ya, mengkafir-kafirkannya tidak. Tapi ada saat-saat kita berdoa, ada saat-saat kita sedang membaca Al-Quran, ada saat-saatnya ketika kita membaca hadis Rasulullah, mendengar bagaimana Allah akan menjadikan azab bagi orang-orang kafir, maka pasti ada rasa, ya Allah, mudah-mudahan kakakku yang selama ini kufur terhadap engkau, kau berikan hidayah kepadanya. Karena sesungguhnya kami tidak rela atas kekufurannya. Tapi itu adalah pilihannya, maka berikanlah kepadanya hidayah. Artinya kita tidak ridho dengan kekufurannya. Kalau sekarang ini kita lihat kan banyak orang yang ridho dengan kekufuran orang lain. Ya, ada orang kafir, biarin aja dia. Itu pilihan dia. La ikraha fiddin, la yukallifullahu nafsan dan sebagainya. Tapi tidak ada di dalam diri kita keinginan kita untuk bagaimana mendakwahinya. Karena apa? Karena kekufurannya tidak boleh kita relakan dengan senang hati. Ya, walaupun dalam bahasa muamalah ya lakum dinukum waliyadin. Tapi saya berharap engkau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada bahasa harapan bahwa siapapun yang hidup di sekeliling kita dan dia dalam kondisi kufur, dia mendapatkan hidayah dari Allah, bukan kita memaksa dia atau membiarkan dia. Ya, saya tahu kamu beda agama dengan saya tidak pernah berharap kamu masuk Islam. Saya juga tidak benci dengan kekafiran kamu. Saya juga tidak benci dengan kemusyrikan kamu. Pokoknya kita ini sama-sama hidup di dunia ini. Terserah kamu mau jadi orang kafir dan sebagainya. Surga atau surgaku, ya sama saja. Nah, itu kalau bahasa begitu berarti ridho ala kufrihim. Ya. Maka kalau kita lihat banyak sekali ya para ulama, ya bahkan Nabi sendiri, ya sering ya merenung sendiri, berharap agar pamannya Abu Thalib bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dalam hidupnya. Walaupun Rasulullah SAW hidup berinteraksi dengan pamannya, ya makan bersama dengan pamannya, pembelaan pamannya begitu rupa. Tapi dalam hati Rasulullah ada selalu doa agar jangan sampai pamannya meninggalkan dalam kondisi tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya itu menggambarkan bahwa kita tidak boleh begitu rela terhadap kekufuran seseorang. Kita berharap agar mereka mendapatkan hidayah. Walaupun kita tidak bisa memaksakannya, minimal kita tidak merelakannya dalam kekufuran. Dengan kata lain, kalau seandainya kita punya tetangga, anak-anak kita dikumpulkan, kemudian mereka dimurtadkan, apakah kemudian kita mengatakan, silakan sajalah. Ya, dia mau kafir, dia mau ini, saya tidak peduli. Saya juga tulus ikhlas kok menerima mereka menjadi orang-orang murtad. Apakah harus itu yang kemudian kita lakukan? Justru kita harus berpikir ketika mereka dikeluarkan min millatillah, apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan biarkan hati ini karena terlalu banyak berinteraksi dengan orang-orang kafir sehingga kita mentolerir kekafiran mereka. Seharusnya kita tidak redho. Setiap manusia yang di dunia ini harusnya menjadi orang yang beriman karena sudah dibekali dengan fitrah agama ini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap orang yang lahir di dunia ini dalam kondisi fitrah.
dalam kondisi suci, berada dalam Islam. Tapi karena pengaruh ayahnya ya dan ibunya fa'abawahu yuhawwidanihi. Dialah yang kemudian menjadikan anak-anaknya menjadi orang-orang yang memilih untuk menjadi orang Yahudi dalam artian sikap hidupnya, atau yunassironihi, menjadi orang Nasrani. Artinya bahwa kenasranian dan keyahudian itu tidak terjadi otomatis, itu adalah bentukan dari orang tua. Ya, jadi kalau kita lihat ada anak-anak yang masih kecil kemudian dia masih fitrah, seharusnya kita berharap agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada masa-masa pendirian Daulah Utsmaniyah di Turki, saat itu orang-orang kafir itu bingung bagaimana cara untuk mengalahkan umat Islam karena semua strategi sudah dilakukan dan selalu kalah. Jadi pernah diserang kalah, pakai uang kalah, kemudian beli orang untuk berkhianat kalah. Mereka itu hampir putus asa. Tidak ada satupun strategi yang mereka lakukan untuk melemahkan Islam kecuali gagal. Hingga ada seorang tekfur atau seorang pemimpin wilayah di antara mereka kemudian berkata, untuk memutus kekuatan generasi mereka sebelum negara ini menjadi besar, sebelum daulah ini menjadi besar, maka harus menculik anak-anak Turki, anak-anak Muslim, kita sembunyikan ke sebuah tempat, kita doktrin mereka, kita jadikan mereka bagian dari kita, dan kita akan lepaskan beberapa tahun ke depan hingga mereka lah yang akan menghancurkan Turki itu sendiri dengan doktrin yang sudah kita paksakan. Itu karena apa? Karena saking putus asanya mereka. Ya, dengan senjata kalah, ya, dengan ekonomi kalah, dengan para pengkhianat-pengkhianat yang dibayar itu tujuannya untuk merusak kalah. Ya, sudah tidak ada lagi caranya, anak-anaknya yang kemudian dijadikan sebagai sarana untuk melemahkan dari daulah tersebut. Ya, tapi alhamdulillah dengan izin Allah, ketika suatu saat anak dari pemimpin-pemimpin yang ada saat itu, ya, ada yang terkena, kemudian akhirnya ada tim khusus bagaimana untuk membebaskan anak-anak itu, dan diantaranya adalah anak-anak dari pesantren-pesantren atau madrasah-madrasah yang diculik oleh mereka, tujuannya adalah untuk dimurtadkan dan menjadi senjata mereka untuk menghancurkan Turki pada saat itu. Itu di awal-awal pendirian sebuah daulah, yaitu Daulah Utsmaniyah. Artinya bahwa praktek seperti itu, apakah hari ini tidak dilakukan oleh mereka? Saya tidak yakin. Banyak mungkin di antara anak-anak muslim hari ini yang mereka berusaha doktrin dan kemudian mereka cekoki, tujuannya adalah untuk menjadi pelemahan terhadap umat Islam untuk beberapa puluh tahun yang akan datang. Karena mereka tidak akan pernah rela dengan apa yang kita lakukan. Sedangkan kita, karena kita memiliki sikap toleransi yang terlalu tinggi, pemahaman pluralisme yang begitu tinggi, akhirnya kekufuran, kemudian kemaksiatan, semuanya kita anggap normal-normal saja. Itu yang pertama. Bagaimana kita melihat terjadinya sesuatu yang membahayakan diri kita. Ya. Di antara sikap juga ada mutakfirihim, awisyaki fi kufrihim, atau meragukan dalam kekufurannya. Ya, tetangga saya orangnya kafir tapi kalau Ramadan ibadahnya rajin, suka bantu kita, dia pergi ke tempat ibadahnya, kita di sini. Kita kadang-kadang sering dibuat syukuk, dibuat keraguan. Ya, karena memang sengaja mereka melakukan itu. Ya, mereka punya ilmu dan kemudian punya SKS sendiri, punya program studi sendiri bagaimana program itu menipu umat Islam. Ada nggak tidak kita punya program studi, yang program studi itu tujuannya adalah menipu dan membohongi orang-orang kafir. Kita tidak pernah diajarkan itu. Mereka ada mata kuliah seperti itu. Artinya apa? Mereka ingin menghancurkan Islam, belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka belajar teologi, bagaimana mencari kelemahan umat Islam. Mereka bisa bagaimana menyerang umat Islam, meragukan umat Islam. Sedangkan kita, mohon maaf, anak-anak kita biarkan masuk ke dalam lembaga-lembaga yang unsur-unsur itu kemudian sudah mulai disusupi, akhirnya kemudian teracuni secara tidak langsung, dan pada akhirnya termasuk orang yang kadang-kadang melemahkan dari kekuatan Islam itu sendiri. Yang kedua, ittikhadhuhum a'wanan wa ansaran wa awliya awid dukhul fi dinihim. Ya.
di antara hal yang perlu untuk kita sikapi berkaitan dengan orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai kita menjadikan mereka teman-teman kita, penolong-penolong kita, pemimpin-pemimpin kita. Ya, apalagi masuk ke dalam sistem kehidupan mereka dan agama mereka. Ya, sekarang kan terjadi baca sholawat di tempat ibadah mereka. Apa tidak ada masjid kemudian mereka tidak bisa sampai ke sana? Ya, begitu banyak mereka membela. Ya. Kalau bicara tentang kemanusiaan silahkan, tapi kalau bicara tentang masalah keyakinan tidak boleh kemudian terjadi iltibasu bainal haqqi wal batil. Ya, makanya kalau kita lihat, mohon maaf sekarang ini sudah begitu banyak kerusakan-kerusakan yang dibangun oleh orang-orang yang mengizinkan, ya, kerusakan-kerusakan itu terjadi. Siapapun yang di atas sana dia punya tanggung jawab di hadapan Allah. Ya, apakah dia bergelar kiai, dia bergelar profesor, siapapun yang berada di titik-titik itu, dia punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hal yang perlu untuk kita bangun di dalam kehidupan kita agar kita bisa terbebas dari berbagai macam pelemahan-pelemahan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-imanu bi ba'di ma hum alaihi minal kufur awit tahakum ilaihim duna kitab Allah. Yaitu ada orang yang mulai membangun kepercayaan terhadap keyakinan mereka. Jadi keyakinan mereka itu mulai dimasukkan ke dalam tubuh umat Islam. Makanya dulu kami termasuk yang tidak senang dengan mata pelajaran yang berkaitan dengan cara penafsiran yang mereka lakukan. Ya, jadi mereka itu punya metode menafsirkan Bible, tapi dimasukkan ke dalam tafsir umat Islam. Ya, dengan bahasa, wahai umat Islam, ya, Anda tidak perlu pusing-pusing belajar tafsir dengan metodologi yang Anda miliki. Kami punya metodologi sebagaimana kami pernah menafsirkan Bible kami. Ya, apa kemudian yang terjadi? Ketika umat Islam mengadopsi sistem tersebut, maka pemahaman terhadap Al-Qur'annya menjadi berbeda dan menjadi bermasalah. Kenapa? Karena metodologi mereka yang dimasukkan ke dalam pemahaman Al-Qur'an. Nah, ini sering terjadi dalam berbagai macam keilmuan-keilmuan. Ya, jadi dalam hal ini kalau kita lihat Al-Qur'an, kita punya metode dalam menafsirkannya. Kenapa kita harus mengambil penafsiran Bible untuk menafsirkan Al-Qur'an? Apakah semuanya itu sama? Ini yang jadi masalah kita. Nah, bahkan anak-anak muda kita tuh sekarang ketika belajar Islam dengan pendekatan-pendekatan mereka itu merasa hebat. Ya, jadi mereka memiliki hal-hal yang sebenarnya harus kita antisipasi. Kemudian yang keempat adalah mawaddatul kafirin wa mahabbatuhum. Ya, memiliki kecintaan terhadap orang-orang kafir dan loyalitas terhadap mereka. Kemudian yang kelima adalah ar-rukunu ilaihim, merasa tentram dan damai ketika bersama dengan mereka. Kalau dengan umat Islam terasa ya gelisah, tidak nyaman, tapi kalau dengan orang kafir merasa nyaman, merasa ini dan sebagainya, sesungguhnya itu adalah sebagai bukti bahwa sesungguhnya tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah merasa nyaman dengan orang-orang kafir kecuali mereka yang sudah memiliki sikap dan pola pikir yang sama dengan orang-orang kafir. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan surat Hud ayat 113, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsaru. Ya, demikian beberapa hal berkaitan dengan bagaimana sikap kita, interaksi kita kepada orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak membiarkan itu terjadi karena itu bisa mempengaruhi pola sikap dan kehidupan kita. Kalau hari ini kemudian kita melakukannya, wajar kemudian kalau umat Islam tidak mengenal Islamnya, umat Islam tidak berpihak kepada Islamnya, apalagi umat Islam tidak lagi merasa kehilangan dengan keislamannya. Maka mudah-mudahan kita terbebas dari semua itu dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita terbebas dari semua hal-hal yang bisa merusak kehidupan kita, terutama akidah dan keislaman kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jikalau ada yang mau ditanyakan silakan, jikalau tidak ada yang ditanyakan kita cukupkan sampai di sini. Oh silakan, paling samping ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara aspek penguasaan ekonomi, jadi umat Islam itu sulit untuk mengembangkan sektor ekonomi karena jalur-jalur distribusi itu sudah dikuasai sama mereka. Jadi sekarang yang hidup itu maaf yang distribusinya mereka kuasai. Jadi warung kita itu relatif mati suri gitu ya. Jadi maksud saya bagaimana kita bisa menumbuhkan keberpihakan kita kepada orang-orang Islam yang berniaga ya, dengan semangat untuk membeli Ya. warung-warung umat Islam. Walaupun warung itu mungkin nggak lengkap gitu ya. Jadi kita beli apa yang ada di situ. Jadi jangan semuanya beli dari Alfamart, ya, Yogya gitu kan. Jadi bagaimana sektor ekonomi Islam ini di tingkat bawah bisa hidup kalau keberpihakan kita terhadap sektor ekonomi orang Islam ini nggak tumbuh gitu, malah jadi berkurang. Demikian Ustaz. Iya, baik. Pada konteks ekonomi, ketika mereka menguasai dunia hari ini, mereka sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Kenapa mereka mempersiapkannya jauh-jauh hari? Karena dulu ketika dunia ini dikuasai oleh kesultanan umat Islam, saat itu ekonomi Islam adalah ekonomi yang berjaya, yang kuat, yang solid, yang tidak bisa dihancurkan dengan ekonomi mereka. Sehingga mereka berpikir bahwa kapan ada masa di mana umat Islam hancur, kekuatannya tidak ada, sehingga kita bisa menguasai dunia. Maka mereka ini baru menguasai ekonomi baru kemarin sore. Sedangkan umat Islam menguasai ekonomi dengan Baitul Malnya itu sudah sangat lama sekali. Makanya wajar kalau kita lihat istana-istana yang dimiliki oleh umat Islam itu megah-megah. Bangunannya itu kokoh-kokoh dan kemudian efeknya itu sangat luas sekali. Karena efek dari ekonomi yang dibangun oleh kekhalifahan dan para sultan itu sampai berabad-abad lamanya dikuasai oleh umat Islam. Sistem yang dibangun seperti al-musyarakah, al-mudharabah, al-murabahah itu sudah terjadi selama berabad-abad lamanya. Sehingga perekonomian mereka tidak pernah tumbuh selama ada sistem yang kemudian menjaga dari perekonomian yang merusak. Nah, mereka baru kemarin sore membangkitkan ekonominya, maka mereka ada kesempatan mereka getol. Ya, tapi yang menjadi masalahnya ekonominya bukan hanya kemudian merusak tapi juga menghancurkan. Ya, terutama untuk negara-negara yang memiliki kekuatan Islam. Ya. Kalau seandainya Qatar, kemudian Saudi ataupun negara-negara Islam seperti Turki tidak punya sumber daya alam yang banyak, niscaya mereka sudah menghancurkannya dari dulu. Tapi karena mereka punya keterkaitan dan ketergantungan, maka mereka masih menahan-nahan diri untuk menghancurkannya. Dan itu disebabkan karena apa? Karena ingin mereka kuasai sebagaimana Islam dulu. Bedanya, kekuasaan Islam dulu ketika membangun ekonomi itu tersebar ke seluruh rakyatnya sehingga semuanya sejahtera. Tapi sekarang kalau kita lihat penguasaan ekonomi itu sifatnya kapitalis. Sehingga jangankan lawan, kawan pun akan dihancurkan kalau mereka mampu. Lihat ya, tempat-tempat ya, mall yang besar-besar sekarang banyak yang hancur. Itu bukan dari kita juga sebenarnya, tapi mereka juga dihancurkan dengan adanya pandemi seperti sekarang ini. Nah, jawabannya yang paling sederhana adalah membangun kesadaran. Jadi mari kita berusaha ya membangun kesadaran. Artinya kalau kita masih bisa ya melakukan sebuah transaksi kepada saudara kita, kita lakukan. Ya. Tapi dengan dua catatan, dua belah pihak harus menyadarinya. Yang satu pihak bahwa mereka-mereka yang punya toko menjual dengan harga-harga yang seimbang, kemudian berniat untuk memperbanyak hasil-hasil produksi yang bisa dinikmati oleh kita. Pembeli berusaha membeli dengan cara yang bijak, tidak dengan cara menimbun, memonopoli, apalagi dengan cara ya dalam hal ini kalau mau dibilang ya menggencet dari penjual ya.
Contohnya nawar terlalu kecil ya sampai tidak ada untungnya sama sekali. Artinya dua hal ini harus saling dijaga. Dan itu sebenarnya kekuatan yang pernah dimiliki oleh umat Islam zaman dahulu kala. Sekarang seakan-akan kita menjadi orang yang tidak pernah punya kekuatan sama sekali. Jadi kita ini sekarang kalau membayangkan ya kita tidak punya media yang besar, kita tidak punya toko yang besar, kita tidak punya pasar yang besar. Padahal dulu berabad-abad lamanya tidak ada di dunia toko yang besar kecuali dimiliki oleh umat Islam. Tidak ada media-media yang besar kecuali dimiliki oleh umat Islam. Tapi sekarang seakan-akan kita menjadi orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling penting adalah membangun kesadaran kembali. Mudah-mudahan dengan cara itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan inilah yang akan menyelesaikan permasalahan kita dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Mari kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.